caranya gimana katanya biar kita itu nggak mangkel. Nggak mangkel ketika dibenci atau digunjingin sama orang lain. Aduh, gimana katanya nih kalau misalkan ada orang yang ngegunjing kita, ada orang yang ngegunjing kita, ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang berbicara tentang keburukan kita. Tapi biar hati kitanya itu gak mangkel gitu ya ketika ada orang yang sengaja menggunjing kita. Ini inget nih teteh ini tapi sebetulnya bagus ya yang beritanya seperti ini biar kita itu melatih mental kita sih ya, biar kita itu melatih akan mental kita. Karena orang yang ridho itu adalah ketika ketika dihina dia itu tidak merasa sedih, dan ketika dipuji dia itu tidak merasa bahagia. Hatinya slow aja, biasa-biasa aja. Ketika dipuji biasa, ketika dihina dia itu biasa. Dan memang itu tidak mudah kakak, itu memang membutuhkan suatu pelatihan, dan itu teteh juga rasakan sendiri kan. Kan mungkin kalian tahu ya bahwa teteh pertama kali ngonten YouTube Al Asran itu kan teteh pertama ngajinya itu adalah Fathul Izar, kemudian dilanjut dengan Qurratul Uyun. Waduh, banyak banget itu yang ngehujat teteh. Tapi bagus, itu pelatihan mental. Karena begini, teteh itu gini aja deh, teteh jawabnya, teteh ingat akan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kakak Asep, teteh itu ingat apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu tertawa, bahkan merasa senang jika ada yang menggunjing di depan beliau ataupun di belakang beliau. Santai aja itu Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang nih ya di depan Imam Asy-Syafi'i, ini contoh salah satu ulama. Ada di depan Imam Asy-Syafi'i misalkan ada orang yang berlakunya sopan gitu ya, dia sopan gitu di depan Asy-Syafi'i, dia itu sopan. Tetapi ketika di belakang Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, orang tersebut menggunjing Imam Asy-Syafi'i, orang tersebut menghina Imam Asy-Syafi'i, orang tersebut menjelek-jelekan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi gak berani di depannya, tapi beraninya di belakang. Tetapi gak berani gak berani di depan. Dia itu tapi beraninya itu cuman di belakang. Apa coba yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, berarti aku adalah orang yang berwibawa. Kenapa Imam Asy-Syafi'i kau adalah orang yang berwibawa? Ya buktinya orang tersebut tidak berani menghina di depan aku. Dia berani menghina, berani menjelek-jelekan aku ketika di belakang aku. Ketika di depan aku dia gak berani menjelekan aku. Berarti aku adalah orang yang berwibawa. Ya udah, simpel aja seperti itu. Tapi teteh gimana nih teh? Itu orang yang benar-benar benci aku, sekarang dia itu berani loh teh di depan aku, di depan mata aku berhadapan sampai ngehina aku gitu ya, sampai wah gitu menggunjing segala rupa, menghina segala rupa, dia berani gitu ya di depan aku. Maka apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i jika ada orang yang menggunjing, yang melukai hati Imam Asy-Syafi'i, yang ya katakanlah sekehendak hati dia mencela kehormatannya Imam Asy-Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i? Yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i hanya berdiam, tidak merespon orang tersebut. Yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i hanya terdiam. Kenapa Imam Asy-Syafi'i kamu terdiam? Kamu gak berani sama orang itu? Bukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, bukannya aku tidak berani, bukannya aku tidak mampu menjawab tantangan kalian, kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i? Masya Allah. Apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i? Yang dikatakan Imam Syafi'i, tidak pantas dong seekor singa memenuhi undangan bertarung dengan seekor anjing. Maka itulah gagahnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melawan orang tersebut, maka tak pantaslah seekor singa bertarung dengan seekor anjing. Simple. Itulah prinsipnya. Itulah teteh terapkan sedikit-sedikit di dalam kehidupan. Ketika mau ngaji Fathul Izar, ketika mau ngaji Qurratul Uyun, sudah dipikir dengan masak-masak, sudah minta izin kepada suami, sudah minta izin kepada guru-guru, ada suatu kemaslahatannya lebih besar, monggo silahkan. Ada referensi hukumnya, makanya teteh berani pertama ngaji ke YouTube Al Asran dengan mengaji Fathul Izar dan juga Qurratul Uyun. Banyak sekali yang bla 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 bla, tetapi itu adalah suatu pembelajaran bagi teteh agar ketika sudah banyak sekali yang menghina, hati teteh sudah bisa merasa biasa aja.
Ketika sudah banyak yang memuji, hati juga merasa biasa aja. Dan itu sangat baik sekali, pelatihan bagi kita, karena ridho terhadap qada qadar itu memang sangatlah sulit dan itu memang membutuhkan pembelajaran. Maka ketika banyak sekali yang menggunjing pada kita, menghina pada kita, harusnya kita senang. Itu adalah suatu pendewasaan bagi mental kita, agar ketika banyak yang menghina, slow aja hatinya. Kita ingat akan apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Ketika banyak yang memuji, harusnya harus sering nih banyak yang memuji kita, biar hati kita slow aja, biasa aja. Jadi bagusnya seorang yang beriman, yang benar-benar bersyukur dan benar-benar ridho akan qada qadarnya Allah, ketika memuji dia tidak merasa bahagia, ketika dipuji oleh orang lain dia tidak merasa bahagia, ketika dihina dia tidak merasa sakit hati. Masya Allah. Dan itu sulit, memang itu membutuhkan suatu pembelajaran. Oke, aduh udah adzan maghrib di sini, di tempat Teteh udah adzan maghrib. Mungkin Teteh kayaknya ngajinya harus berhenti dulu ya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada yang pengen bertanya lagi. Ini Teteh ngajinya agak keburitan ya. Oke, jadi yang Teteh sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Udah kedengeran mau adzan. Wallahu a'lam. Jika ada salahnya mohon maaf, itu dari hawa nafsu. Naudzubillah kalau dari hawa nafsu, mungkin dari kebodohan Teteh. Jika ada benarnya itu tentu hakikatnya dari Allah. Masya Allah, udah terdengar adzan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.